Yahuwah, salam, diberkatilah. Hari ini kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Liturgi yang dipergunakan adalah liturgi dari BNKP atau Benua Niha Kristu Protestan. BNKP merupakan persekutuan orang percaya kepada dan di dalam Kristus yang telah hadir di Kepulauan Nias dan pulau lainnya di Indonesia, antara lain di Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Kepulauan Riau, dan Pulau Jawa. Melalui kerja Badan Sending atau RMG Jerman sejak tahun 1865 dan Badan Sending NLG Belanda sejak tahun 1889. Hasil perkabaran Injil dari kedua Badan Sending tersebut telah membawa suku Nias atau Uno Niha dan suku lainnya keluar dari agama lamanya dan masuk ke dalam persekutuan kekristenan dengan sistem dan nilai-nilai Injil yang diterapkan dan diwarisi oleh misionaris pada tahun 1936. Persekutuan orang percaya tersebut melembaga sebagai sebuah organisasi dengan nama Benua Niha Kristu Protestan, disingkat BNKP, sehingga pada tanggal 27 September 1865 dijadikan sebagai hari lahir BNKP. Persekutuan inilah yang menyatukan untuk pertama kalinya seluruh masyarakat Nias yang sebelumnya menyatu dalam ikatan benua sebagai basis kemasyarakatan dan koalisi beberapa benua di dalam satu wilayah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Yahuwah, Tuhan Allah beserta saudara-saudara, Ruh-Nya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Marilah kita berdiri dan datanglah ke hadapannya dengan kasih. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 4, 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan,
ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, marilah kita menaikkan doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terambil dari kitab Mazmur pasal yang 26 ayat 1 dan sampai dengan 12. Dengan perikop doa mohon dibenarkan oleh Tuhan yang berbunyi demikian. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batin dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dengan orang munafik, atau tidak bergaul. Aku benci kepada pergumulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan.
sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama orang-orang berdosa, atau hidupku bersama orang-orang penuh darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 144B, bait yang pertama, Suara Yesus Kudengar. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup menghitung dosa-dosa kami, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini, jemaat Tuhan juga berdoa di dalam hatinya masing-masing, mengakui akan salah dan dosanya di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang mendengar apa yang menjadi seruan doa mereka di hadapan Engkau Tuhan. Kita masuk saat teduh. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berkenan mendengar seruan dari anak-anak-Mu yang saat ini telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan.
Aku telah menghapus segala pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan, langit bumi dan segala isinya. Begitu ajaib kasih-Mu dalam hidup kami. Karya besar yang tidak dapat kami balas selain dengan mengucap syukur melalui kehidupan yang kami persembahkan bagi-Mu untuk memuliakan Tuhan. Saat ini perkenankan kami mempersembahkan syukur melalui berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terimalah ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu sebagai alat untuk menunjang pelayanan pemberitaan kabar baik, Injil keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seraya menyerahkan persembahan kepada Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 145 bait pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai diedarkan. Melangkah ke rumah Tuhan. Tuhan dalam iringan umat Kristus, ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepada-Mu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan.
serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan Bapa. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita mempersiapkan diri untuk pelayan firman Tuhan. Kita sama-sama bersatu dalam doa, kita berdoa di hadapan-Nya. Kini kami bersama, baik jemaat Tuhan yang berhadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah melewati live streaming ini Tuhan. Kami mau bersama menyerahkan senantiasa perjalanan kehidupan kami di hadapan Engkau sebagai Allah yang Maha Tahu, pemilik kehidupan kami sekalian. Kami adalah orang yang berdosa Tuhan. Ampuni akan salah dan dosa kami. Biarlah oleh karena belas kasih-Mu, Engkau melayakkan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi boleh seturut menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau menyemaikan bibit kasih dalam hati dan pikiran kami, sehingga dengan keteduhan pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu dalam persekutuan ini. Lebih lagi akan pelayan firman Tuhan yang akan kami bersama dengarkan. Hamba yang menyampaikan jemaat Tuhan yang menerima kebenaran firman ini secara bersama Tuhan pula. Kami tahu bahwa tanggung jawab kami adalah satu di dalam Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami, bahwa ketika kami pun kembali dari tempat ini, maka kabar sukacita ini boleh memberkati, melewati kehidupan yang Tuhan beri dan percayakan akan kami masing-masing. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan nas Alkitab yang menjadi nas khotbah kita pada minggu pagi hari ini, yaitu yang diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Surat kiriman Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Dengan judul kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Demikian yang tertulis, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selalu akan ada sukacita dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semuanya. Hari ini saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, selain kita beribadah hari Minggu, kita juga bersama-sama akan melaksanakan yang namanya perjamuan kudus. Ibadah Minggu memang adalah hal yang
biasa kita lakukan setiap minggu. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini ya, tidak ada hal yang menghalangi kita beribadah pada Tuhan. Bisa datang secara langsung sesuai dengan aturan yang sedang diberlakukan. Bisa juga mengikuti ibadah melewati online. Artinya yang mau dikatakan, ibadah atau persekutuan dengan Tuhan kita, hubungan yang dijalin dengan Tuhan kita, sesungguhnya tidak bisa akan dapat dihambat oleh suatu apapun, asal hati kita berserah kepada Tuhan. Ada amin? Itu yang menolong kita semuanya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita berbicara tentang perjamuan kudus, saya rasa ini bukan hal yang baru untuk Bapak Ibu sekalian, baik kita yang hadir maupun saudara-saudaraku yang saat ini di rumah beribadah mengikuti ibadah ini. Mungkin tiap orang itu punya catatan tersendiri, sudah berapa kali sudah mengikuti ibadah perjamuan kudus ya Bapak Ibu, atau juga mungkin punya catatan tersendiri tentang kapan, di mana, siapa yang melayani saat itu, apa pesan yang disampaikan. Ya memang tiap-tiap orang itu punya pengalaman sendiri ketika terlibat dalam ibadah yang secara langsung melaksanakan yang namanya perjamuan kudus. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di antara banyaknya jawaban yang beragam tersebut, kita pasti tentu harus memahami, mengerti apa itu perjamuan kudus. Jadi tidak sekedar asal ikut perjamuan kudus, tidak hanya mengetahui bahwa dalam gereja yang kita hadir di sana, perjamuan kudus itu dilaksanakan di momen-momen tertentu, ataupun permintaan khusus kepada para pelayan gereja untuk bisa dilayani perjamuan kudus. Nah, mari Bapak Ibu kita melihat apa itu perjamuan kudus. Ini kita akan kilas mengulang akan apa yang kita pahami selama ini, apakah kita sudah bersesuaian atau yang bagaimana. Yang pertama, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, nas kita hari ini kan memang bercerita tentang satu situasi yang terjadi di kota Korintus, tempat di mana Rasul Paulus pernah melayani. Artinya situasi saat itu Paulus sudah tidak ada bersama dengan mereka. Makanya ini merupakan surat kiriman dari Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat yang dilayaninya yang berada di kota Korintus. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Pertama, peristiwa perjamuan kudus yang memang kita sama-sama ketahui, kita maknai sebagai peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi kematiannya memang menjadi salah satu rancangan Allah dalam pengertian bahwa Dia tidak mau membiarkan kita terbelenggu oleh upah dosa. Akibat dosa yang dikatakan kita kehilangan kemuliaan Allah, kita mendapatkan kematian kekal. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23 sudah menggambarkan hal tersebut. Tetapi kita percaya bahwa kematian Kristus ini adalah satu karya Allah yang terbesar dalam rangka Dia mengupayakan kembali supaya kita yang merupakan miliknya tadi, yang sudah rusak karena akibat dosa, itu menjadi kepunyaannya yang sempurna. Dan darah Kristus itu tercurah di kayu salib melewati kematiannya sekali untuk selama-lamanya. Jadi tidak berulang-ulang kali. Seperti yang kerap kali bisa terjadi dalam pengertian perjamuan kudus, Tuhan curahkan darahnya. Perjamuan kudus dilakukan lagi, Tuhan curahkan darahnya. Tuhan mencurahkan darahnya menghapus dosa manusia satu kali untuk seterusnya.
Nah, tapi kalau ketika kita bicara soal mengampuni, itu pelayanan kasih daripada Allah yang ditunjukkan. Nah, kalau tugas memohon pengampunan, itu hal yang harus terus kita lakukan di hadapan Tuhan. Dalam rangka apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Kita diingatkan untuk terus mengaku akan salah dan dosa di hadapan Tuhan. Pertama, kita ini manusia yang lemah, terbukti manusia bisa jatuh dalam dosa. Yang kedua, kita adalah sudah menjadi kepunyaan milik Tuhan. Sebagai kepunyaan milik Tuhan, kedekatan membangun relasi yang baik dan benar itu ditunjukkan dengan cara kita dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, bersekutu bersama Tuhan. Dan salah satu hal yang paling membuat kita merasa selalu ada di dalamnya ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudara berdoa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi yang pertama, perjamuan kudus adalah peristiwa yang kita maknai tentang kasih Allah melewati pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Baik, yang pertama ini semua sudah terima, karena itu selalu turun-temurun diajarkan melewati cara beriman orang-orang percaya kepada Kristus. Yang kedua, ketika tanda itu ditetapkan Allah bagi manusia sebagai karya penyelamatan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan dipisah. Tanpa kematian dia tidak akan pernah bangkit. Bagaimana ia bisa bangkit tanpa kematian? Dan ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kerap kali kita renungkan pada saat kita melaksanakan perjamuan kudus. Bapak Ibu, saat kita makan roti perjamuan, itu kan gak sekedar kita hanya terkesima melewat tulisan, mendapatkan tulisan ayat Alkitab yang punya arti untuk kita ketika kita baca saat kita terima. Tetapi lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Apa yang diperlambangkan dengan hosti tersebut, roti perjamuan itu, di situ tergambar sekali bagaimana tubuh Kristus itu dikatakan menjadi cara Allah untuk mengorbankan diri supaya manusia kembali diselamatkan, disempurnakan, dipulihkan. Dan ketika kita meminum anggur dalam perjamuan kudus, bukan hanya sekedar soal takaran yang kita terima, selokiku kecil, selokiku besar, gelasku kecil, gelasku besar. Tapi nilai yang lebih besar dari apa yang kita terima saat kita meminum anggur dalam perjamuan itu adalah darah Kristus mengampuni dosa kita manusia. Jadi tidak hanya sebatas bahwa karya penyelamatan itu dimengerti oleh kita karena dia punya unsur magis, ia punya unsur kekuatan. Karena pemilik dari tubuh dan darah itu, Yesus adalah sumber dari segala sesuatu yang kita akan terima dalam hidup ini. Ia akan menyediakan, ia akan memberikan, termasuk hidup kekal, kehidupan yang tidak akan pernah berkesudahan. Jadi jangan pernah kita melihat segala sesuatu hanya dari apa yang kita pikirkan, tapi mari kembali kita lihat arti Kristus dalam hidup kita yang sebenarnya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita melaksanakan perjamuan kudus, maka mereka yang menerima perjamuan itu adalah mereka yang menyerahkan diri, percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dan salah satu bagian dan beberapa bagian lainnya juga yang membuat kita menjadi ada dalam ruangan tersebut
Selain bahwa ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, percaya kepada Dia, hidup kita pun mau diarahkan sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Termasuk jangan pernah membiarkan semayan akar kepahitan itu menjadi akar yang kuat tumbuh dalam perjalanan hidup kita. Itu akan menyulitkan. Ini akan merusak. Ini akan menghancurkan. Karena panggilan kita sebagai orang-orang yang bersyukur akan karya penyelamatan ini adalah panggilan memberitakan kabar baik tentang apa yang Allah telah jadikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya soal bagaimana Dia sudah jadi Tuhan dalam hidup kita, tapi soal bagaimana cara hidup kita selalu dan terus tanpa lekang waktu mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Nah, disinilah bagian tanggung jawab penginjilannya kita. Meskipun sesederhana mungkin yang bisa kita kerjakan, tapi kita punya arti di hadapan Tuhan, dipakai sebagai alat kesaksian, sebagai surat Kristus yang terbuka. Itu yang mengajarkan untuk kita Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya ketika kita mengingat suatu peristiwa pelayanan kasih Allah dalam Yesus dengan kematian di kayu salib, sehingga perjamuan kudus ini punya nilai yang istimewa juga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka ketika itu dilakukan dalam kehidupan kita, kita tidak hanya sedang membangun arah bertumbuh iman kita kepada Yesusnya, tapi semakin mengevaluasi, mengoreksi diri kita tentang langkah-langkah yang selama ini telah kita lakukan, tentang pengajaran-pengajaran yang selama ini telah kita sampaikan, tanpa terkecuali siapapun kita pada saat ini, baik Bapak Ibu dalam ruangan ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini. Karena nilai hal yang sangat berharga yang telah Tuhan sediakan adalah pribadi Yesus dalam kuasa kematian dan kebangkitannya. Saudara, perjamuan kudus memang perintah daripadanya untuk kita sama-sama memperingati Dia. Ayat Alkitab yang sudah menyatakan ini bisa Bapak Ibu lihat dalam Lukas 22 ayat 9, bahkan dalam 1 Korintus 11 ayat 24. Dia mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Ya, untuk memperingati Dia. Kita tidak hanya sekedar menceritakan tentang Dia, tapi kita sedang menguatkan apa yang kita imani dalam Dia. Jelas Bapak Ibu, jalan hidup kita kan gak mulus-mulus kan? Pasti kadangkala bisa baik, tapi kadangkala bisa juga dalam keadaan tidak baik. Tapi dalam Tuhan, dalam kuasa Tuhan, itu yang menguatkan, memampukan kita semakin bertumbuh dalam pengasihan Tuhan. Selanjutnya, pada saat kita satu dalam Kristus, kita sedang membangun relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita sedang dipersatukan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita merenungkan tubuh dan darah Kristus ini menjadi satu dengan kita. Ketika kita makan, ketika kita minum, Dia satu dengan kita. Langsung ini juga menjadi peringatan untuk kita. Perihal apa tugas kita, siapa kita. Perjumpaan dengan Tuhan ini mengarahkan kita untuk selalu jadi pribadi yang tahu kita ini kepunyaan siapa, yang mau hidup seturut dengan ajaran Kristus. Tidak hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama kita manusia. Orang tua kepada anak, anak pada orang tua, saudara pada saudara, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu beberapa hal yang memang kita saat ini kita pegang dalam rangka kita memaknai apa itu perjamuan kudus bagi diri kita yang menerimanya nanti. Lalu ketika kaitan dengan bacaan nas Alkitab ini, kita sebenarnya
punya pengertian yang sama seperti mereka pada mulanya waktu itu. Bahwa identitas terbesar bagaimana perjamuan itu juga mereka lakukan adalah tentang Kristus dalam karya keselamatannya, dalam kemurahan hatinya, dalam kerendahan dirinya, dalam kesukacitaan melayani kita. Dan mereka memang melakukan hal yang demikian, mengerti juga dengan hal yang demikian. Dan kenapa judul pada saat ini disebutkan kebiasaan-kebiasaan yang salah? Apakah mereka melaksanakan perjamuan yang salah? Sedikit saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat itu sebelum pelaksanaan perjamuan, maka mereka akan mengadakan makan bersama. Ini memang tradisi yang terus dibawa melewati pengalaman terbentuknya jemaat mula-mula. Jadi pada saat makan bersama tersebut mereka berkumpul dengan identitas sebagai jemaat. Mereka akan membawa kepunyaannya dan mengerti bahwa kepunyaan itu adalah milik bersama dan akan merasakan pelayanan bersama. Jadi tidak ada Bapak Ibu namanya memasuki satu ruang yang menggambarkan perbedaan. Apakah itu perbedaan perihal status kehidupannya dan apapun itu juga. Jadi mereka menghadirkan diri sebagai kepunyaan Tuhan, sama-sama saling melayani. Dan salah satunya perihal bagaimana mereka mencukupkan keperluan saudaranya dengan makanan yang mereka bawa. Nah, ada masalah. Masalahnya pada saat hal itu terus berjalan, mulai tumbuh benih-benih yang disemai sebagai gambar pembeda. Si kaya dengan apa menjadi kepunyaannya merasakan bahwa mereka tidak layak memberikan apa yang mereka punya untuk kepada mereka yang si miskin. Kenapa tidak layak? Mereka merasakan bahwa apa yang mereka punya ini tidak layak dimakan oleh si miskin. Demikian juga bahwa apa yang dimiliki oleh si miskin itu tidak layak mereka makan sebagai makanan mereka sebagai orang kaya. Ada benih yang disemai yang membuat dia berakar. Dan kalau ini menjadi satu hal yang kuat, menjadi pohon yang besar ibaratnya, ini masalah. Dan ini sudah menggeser apa arti pengorbanan Yesus yang digambarkan dengan tanda kasih, melayani. Nah, ini yang mau diluruskan oleh Rasul Paulus. Jangan sampai kita menggeser makna arti hidup dalam Tuhan, sekalipun itu ketika kita berhadapan dengan sesama kita manusia, saudara kita. Ketika kita mau memberi, berilah dengan hati yang tulus. Ketika kita mau melayani, melayanilah dengan sukacita. Ketika engkau mau berbagi, berbagilah dengan satu dasar. Kristus telah mampukan kita bersyukur lewat apa yang kita beri. Memberi tidak selalu dengan materi, memberi bisa dengan pikiran, pengertian, dan lain sebagainya. Mengingatkan selalu, mau dengar-dengaran. Dan memang ini memerlukan kerja keras dari setiap orang, tanpa terkecuali para anak-anak Tuhan. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita masuk kepada ranah hidup di luar jalur ajaran Tuhan, kembalikan ingatan kita bahwa diri kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, sehingga oleh Roh Kudus kita akan dimampukan dengan pertolongan Tuhan belajar untuk apa? Pertama, kita akan belajar untuk berpikir yang benar, jangan berpikir hal yang salah. Kedua, kita belajar untuk bertindak yang benar, jangan pernah berpikir untuk bertindak yang salah. Kita belajar untuk mengambil keputusan yang benar, tidak hanya benar untuk kita, tapi juga benar dalam pandangan Tuhan. Bukan sebaliknya, mengambil keputusan yang tidak baik. Dan bisa juga jadi
kita belajar untuk melakukan apa yang berguna dan membangun orang lain. Dan ini tanggung jawab bersama kita. Dan jika hari ini saudara sedang alami pergumulan hebat dalam ukuran manusia, kembalikan ingatan kita, saudara-saudara, bahwa kita adalah milik Yesus yang punya kuasa atas hidup dan mati kita. Bahwa saudara pasti dimampukan, bahwa saudara pasti dikuatkan, bahwa saudara pasti tidak dibiarkan berjalan sendiri. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan jika sampai saat ini saudara sudah buat komitmen atau janji hidup dalam Kristus, terimalah nanti perjamuan kudus dengan penuh hikmat dan rendah hati, agar ketika kita kembalinya dalam perjalanan kehidupan sehari-hari kita, cara hidup kita tetap dalam Kristus, berakar dalam Kristus, teguh dalam Kristus, dan hati kita selalu dilimpahi dengan syukur. Inilah cara kita memberitakan tentang kasih Kristus. Inilah cara kita melakukan penginjilan bersama-sama dengan Kristus. Tuhan menolong kita semuanya. Tuhan memberkati kita sekalian, dan Tuhan memampukan kita berjuang selalu di jalan kebenaran bersama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama pada saat ini masuk saat teduh sejenak. Jemaat memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 bait yang keempat, tak kita menyerahkan. Tuhan, Kau
Jemaat silakan berdiri. Ambillah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Makanlah. Ambillah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Minumlah. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bersama bersatu hati dalam doa, kita naikkan syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, mengucap syukur kami Tuhan, perjamuan kudus ini bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Engkau kembali diingat dengan baik, dengan karya penyelamatan yang luar biasa dan menjadi hak istimewa yang kami terima dalam kehidupan ini. Ajari kami untuk terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Mampukan kami terus berjuang selalu di jalan Tuhan dan hidup dalam kebenaran melalui cara kehidupan kami sebagai pribadi lepas pribadi yang mensyukuri akan kasih setianya Tuhan sampai kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga mampukan kami jemaat Tuhan, khususnya jemaat GKE Kereng Bengkirai yang boleh ada sampai saat ini melayani Tuhan dengan wadah pelayanannya. Jemaat Tuhan boleh dilayani dan para pelayan Tuhan juga boleh punya hati yang melayani. Semuanya ini selalu kami serahkan dalam kuat kuasa Tuhan, supaya Engkau juga mampukan kami terus berkarya di tempat di mana kami berada masing-masing, di mana kami ditempatkan untuk saling mengasihi, saling melayani, dan saling membangun sebagai nilai guna kehadiran anak-anak Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, seminggu ke depan ini menjadi perjalanan waktu yang Tuhan boleh percayakan untuk jemaat Tuhan dalam melakoni pekerjaan, dalam menghadapi tanggung jawab yang lebih besar lagi, baik atas nama keluarga, atas nama dunia kerja, atas nama dunia pelayanan, dan atas hal-hal waktu yang masih Tuhan beri dalam perjalanan kehidupan kami semua tanpa terkecuali. Berikan kami selalu hikmat dari Tuhan sebagai orang tua untuk mengajarkan hal yang baik dalam pengetahuan akan Tuhan dan takut akan Tuhan untuk seluruh kehidupan anggota keluarga yang Tuhan percayakan. Ajari kami juga sebagai anak-anak, sebagai generasi gereja yang dihadirkan di dalam dunia ini untuk juga terus melayani dan belajar banyak hal dan tidak pernah berhenti mau belajar melakukan hal yang terbaik di hadapan Tuhan. Berkati para orang tua kami, berkati anak-anak kami, berkati saudara kami, berkati teman-teman kami Tuhan, dan para pejuang pekabar Injil di seluruh dunia pada saat ini, termasuk di tanah Kalimantan ini Tuhan. Izinkanlah bahwa kabar sukacita itu melewati perjalanan waktu yang ada, terus membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang menerima dan terlayani. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan dalam 1 minggu ke depan ini, kami serahkan juga mereka dalam kehidupannya, dalam pelayanan kasih-Nya. Engkau nyatakan segala rancangan terbaik-Mu untuk mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang berbeban berat akan sakit yang mereka harus hadapi, yang sedang dihadapi saat ini Tuhan, yang mendapatkan perawatan di rumah sakit, yang juga dirawat di rumah masing-masing, tanpa terkecuali baik yang kami ketahui melewati berita grup WA jemaat maupun yang tidak kami ketahui oleh karena keterbatasan pengetahuan kami Tuhan. Mereka yang berduka, tetaplah Tuhan yang menjadi penjaga dalam hidup mereka, tetaplah Tuhan mengasihi dan melayani mereka.
tetaplah Tuhan beri jalan keluar dari setiap pergumulannya. Terima kasih Tuhan, dan untuk pelayanan jemaat GKI Kereng Bengkirai juga khususnya di sini, dan seluruh pelayanan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia pada saat ini Tuhan. Biarlah suara kenabian itu menjadi hal yang terutama dan teristimewa, menjadi penggerak, menjadi hal yang menghidupi anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Dan izinkan kami boleh terus menyemai benih-benih kebaikan, benih-benih kebenaran dalam Tuhan, sehingga itu yang akan memupuskan hal-hal yang disemai melewati hal-hal ketidakbaikan yang datang dari namanya kuasa kejahatan atau kegelapan dari sang raja penguasa iblis. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan lebih berkuasa daripadanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga mau menyerahkan segala hal yang menjadi perjalanan lanjutan pelayanan di tempat ini Tuhan, baik dalam pembangunan secara fisik, pembangunan dalam penata layanan jemaat, bahkan setiap orang yang terlibat dan boleh dipercayakan terlibat dan dilayani di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan waktu yang berjalan ke depan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan akan sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur yang kedua, persembahan maju ke depan dan persembahan perjamuan kudus. Jemaat memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 134, bait pertama dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhanku. kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu.
kasih-Mu. Ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatan, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Berita Jemaat Minggu 3 Oktober 2021. A. Jadwal ibadah. Ibadah Minggu sore sesi 2, Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia tanggal 3 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB di Gereja Bethesda Kerem Bangkirai, dilayani oleh Pendeta Yan Agustinus El Muamaya, dan untuk petugas tidak ada perubahan. Ibadah minggu depan tanggal 10 Oktober 2021, baik jam pertama pukul 8.00 WIB maupun ibadah kreatif kontemporer rohani jam kedua pukul 17.00 WIB. Pada sore hari berjalan sesuai jadwal. Petugas tidak ada perubahan. B. Jadwal kebaktian keluarga sesuai di berita jemaat. C. Jadwal ibadah kategorial. Ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP pada hari Selasa 5 Oktober 2021 pukul 17.30 WIB di Gereja Bethesda Kerem Bangkirai. Petugas tidak ada perubahan. Terkecuali SHM atau sekolah hari Minggu untuk sementara ditiadakan. D. Berita keuangan sesuai dalam berita jemaat. E. Berita lain-lain. Pemberitahuan bagi keluarga yang melaksanakan ibadah keluarga mandiri dan lewat video live streaming kolekte ibadah dapat disampaikan kepada MPH atau bendahara setiap jam kerja. Pemberitahuan untuk kelas katekisasi CD dilaksanakan hari Minggu 3 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB di Gereja Bethesda GKI Kerem Bangkirai, Jalan RTA Milono, kilometer 10. Pengajar Pendeta Mastiur M.A.T. Tambunan STH. Kami sampaikan pemberitahuan bahwa melalui Minggu tanggal 3 Oktober 2021 dan minggu selanjutnya ibadah kreatif kontemporer rohani kembali diadakan atau dilaksanakan di Gereja Bethesda GKI Kerem Bangkirai dimulai pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore. Pemberitahuan bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan perjamuan kudus
bagi anggotanya yang sakit, lansia, dan yang tidak dapat hadir ke gereja dapat menghubungi MPH atau pengurus lingkungan 1 dan 2. Bagi anggota jemaat yang melaksanakan perjamuan kudus secara live streaming atau mandiri dapat mengambil roti dan anggur perjamuan di kantor MPH. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sepanjang minggu dan bulan ini. Kiranya sehat sejahtera, umur panjang, dan terus bersukacita di dalam Yesus Kristus. Terakhir, atas nama majelis dan MPH Majelis Jemaat GKE Kerem Mangkirai yang hadir, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Mastur MAT Tambunan STH serta penaktua dan diakon di Gereja Bethesda dan tim penyelenggara ibadah live streaming. Jumlah jemaat yang hadir beribadah sebanyak 227 orang. Terima kasih kepada jemaat yang hadir. Kami mengharapkan anggota jemaat akan kembali hadir beribadah di minggu selanjutnya. Demikian berita jemaat disampaikan. Apabila ada kekeliruan dengan penulisan nama, alamat maupun jumlah nominal persembahan, diharapkan koreksinya agar dilakukan penyempurnaan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat, mari berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya Alhu untuk saudara jemaat Tuhan,